Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai PostgreSQL. Materi kali ini kita akan membahas mengenai add column. Sebenarnya sudah pernah kita jalankan ya add column ini, tapi di season ini kita akan lebih perjelas lagi. Jadi add column itu untuk menambahkan kolom pada tabel yang sudah eksis, yang sudah ada. Nah, perintah dasarnya adalah seperti ini, alter table. Jadi untuk perubahan pada sebuah table akan selalu dimulai dengan alter table. Nah, kemudian yang selanjutnya baru perintah apa terhadap table. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai rename table. Nah, kita untuk menambahkan kolom tinggal add kolom. Seperti ini perintah untuk menambahkan kolom. Kemudian ada new column name, ini nama kolomnya. Kemudian data tipenya apa? Integer, varchar, sequence, dan sebagainya. Kemudian di sini ada constraint. Constraint itu seperti not null, default misalkan. Nah, kita akan coba contohkan ya. Karena ini tabelnya masih ada, kita akan drop dulu. Drop table if exist. Nah, sekalian ini materinya untuk menghapus tabel ya. Tabelnya tabel contoh. Nah, kita hapus dulu. Oke. Oke, sekarang kita akan create ulang. Create table contoh. Nah, ini isinya ada ID, integer, usah integer lah, serial aja ya, biar auto increment. Primary key. Oke, kemudian nama varchar 100. Oke, pertama kita sudah memiliki tabel ini ceritanya. Nah, untuk menambahkan kolom baru, nah kita bisa menggunakan perintah ini. Kita alter table. Tabelnya tabel apa? Tabel contoh. Kemudian di tabel contoh ini kita akan melakukan apa? Add. Kita akan menambahkan kolom. Nah, nama kolomnya misalkan alamat, tipe datanya ini varchar 50 misalkan. Nah, kita bisa menambahkan perintah constraint seperti not null seperti ini ya. Nah, kalau misalkan not null seperti ini mestinya error ya, karena belum error kita karena belum isi. Kita isi dulu deh. Kita isi dulu insert into contoh. Ini nama kita, value-nya misalkan kayak ini ya. Kita jalankan. Nah, kalau kita select ini sudah ada harusnya. Select bintang kolom contoh. Contoh. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini sudah ada datanya. Kalau misalkan kita jalankan alter ini harusnya error. Walaupun kita menambahkan constraint ini ya, not null, ini tidak bisa karena sudah ada datanya. Artinya, kalau misalkan sudah ada recordnya, kita tidak bisa menambahkan constraint not null ini. Nah, teman-teman bisa dengan cara ini tidak ditambahkan not null, sampai sini aja. Ataupun di sini menambahkan default. Misalkan kita nambahkan default. Di sini sebuah string NA. Misalkan seperti ini ya. Ini harusnya ketika kita jalankan baru bisa. Nah, ini sudah berhasil ya. Kalau kita lihat, nah di sini udah ada isinya NA karena kita buatkan defaultnya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kalau misalkan ini kita ingin menambahkan dua kolom sekaligus. Nah, kita pisahkan dengan tanda koma. Misalkan ya, alter table contoh, salah tabelnya.
tabel contoh, kemudian kita mau add kolom, misalkan telepon. Ini varchar 15. Nah, kita pisahkan dengan koma. Ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi satu lagi, add kolom lagi, misalkan email varchar 50. Nah, misalkan seperti ini kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil ya, kita jalankan. Nah, kita sebenarnya bisa mendeskripsikan ya. Ini kalau di select masih kosong. Nah, kita bisa mendeskripsikan kolom tipe datanya ya, dari tiap kolom. Ini cuman PostgreSQL di Azure ini masih error. Ini kan ada contoh. Kalau kita refresh, kita coba refresh dulu ya. Refresh, kemudian kita tampilkan contoh. Ini kan ada perintah script ascript. Nah, ini masih error. Nah, masih error seperti ini. Nah, karena error kita gunakan terminal untuk memeriksanya, karena perintah PSQL di sini tidak bisa jalan. Misalkan /l. Nah, ini kalau misalkan /l harusnya kan ini untuk menampilkan semua database yang ada. Ini tidak bisa jalan. Ini kalau misalkan di PSQL baru bisa jalan. Nah, kita akan buka terminal. Bisa buka dari sini. Ini terminal udah ada. Ataupun dari view, kemudian masuk terminal. Yang ini. View, terminal. Nah, ini akan muncul. Sama aja. Nah, kita akan masuk ke Docker-nya. Pertama kita cek dulu. Docker. Nah, kita lihat dulu Docker yang jalan. Nah, ada dua ya. Docker yang jalan ada PostgreSQL untuk database-nya, ada pgadmin. Nah, kemudian kita akan masuk ke sini ya, ke Postgres. Dengan cara apa? Docker, kemudian kita akan exec min it. Nah, kemudian kita masukkan namanya yang ini ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Tam Postgres. Nah, kemudian di server PostgreSQL-nya kita akan masuk ke bash. Nah, kemudian kita enter. Nah, kita sudah masuk ke Docker-nya. Nah, dari sini kita baru bisa login ke PSQL-nya. Kita masukkan PSQL strip u, kita usernya ini, kemudian password, kemudian db, ininya my db, kita enter, kemudian masukkan passwordnya, enter. Nah, ini sudah bisa masuk ya. Kita masuk ke database MyDB. Ini juga sama MyDB. Kita coba tampilkan semua database. /l. Enter. Tuh, kalau di sini bisa ya. Nah, dari sini kita bisa lihat juga tabelnya. /dt. Data tabel. Singkatan dt ya. Ini tabel yang tadi kita bikin. Ini contoh sudah ada di sini. Nah, sekarang kita akan menampilkan kolomnya. Caranya /d contoh. Kalau di MySQL kan ada describe ya. Ini /d contoh, enter. Nah, ini tabel yang tadi kita buat. Ada ID, ada nama, ada alamat, ada telepon, ada email. Dan ini ada primary key-nya juga, indeksnya ya. Nah, ini juga tadi not null, defaultnya sudah ada. Nah, itu kalau misalnya kita ingin menampilkan tabel yang sudah pernah kita buat. Kalau misalkan teman-teman menggunakan client tool yang lain sih bisa dengan mudah ya, tinggal klik kanan, tampilkan, apalagi di developer ataupun pgadmin. Oke, di tutorial kali ini seperti itu. Jadi kesimpulannya kita sudah berhasil membuat atau menambahkan kolom baru.
Kalau kolomnya cuma satu, tinggal langsung aja seperti ini. Kalau kolomnya lebih dari satu, kita pisahkan dengan tanda koma. Seperti contoh yang ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.